Sekelompok warga ini menolak kelanjutan pembangunan tempat wisata religi Holy Land di Gondang Rejo, Solo. Nggak ngerti alasannya, sehingga bupatinya pun mengeluarkan SK pemberhentian pembangunan itu karena tidak ingin adanya konflik sosial di masyarakat. Sebenarnya namanya tempat wisata itu pasti sudah terisolir ya. Ada pagar pembatasnya di mana-mana yang mengelilingi seputaran tempat wisata itu. Ada pintu gerbangnya, tempat parkirnya pun pasti di dalam sehingga tidak mengganggu. Kalaupun mereka berdoa atau sesuai atau bersembahyang di tempat itu, pastinya suaranya tidak akan terdengar sampai lingkungan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi dan saya kasihi. Sebelum menonton video berikut ini, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan share. Dan tombol lonceng harus dipencet agar setiap kita mengupload video-video terbaru dan informasi terbaru dapat muncul di HP saudara. Karena itu sudah membantu pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi dan saya kasihi. Sebelum menonton video berikut ini, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan share. Dan tombol lonceng harus dipencet agar setiap kita mengupload video-video terbaru dan informasi terbaru dapat muncul di HP saudara. Karena itu sudah membantu pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, makanya saudaraku kasih, ya, doakan terus pelayanan kami ini supaya makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan. Karena kami juga punya pelayanan gereja tanpa tembok seri pintu Kristen, ya. Saya doain dalam nama Yesus, ikuti, diam aja. Ya, ini. Oh, ininya nggak ada, mana? Tapi bisa lah ya pakai itu ya. Pelayanan ini saudara sudah berjalan 7 tahun lebih, kurang lebih 1000-an orang lebih yang dari Bani Kedar Nebayot murtad atau percaya Yesus. Di sini tidak ada kolektif, tidak ada perpuluhan. Kita kasih makanan rohani, jasmani, dan kita kasih susu supaya mereka sehat. Dan sebagian mereka ya ketika ikut setia ibadah tempat kami dapat kerja, tapi datang yang baru lagi, dapat kerja lagi yang lama, datang yang baru lagi. Jadi silih berganti seperti itu. Makanya saudara, hidup ini harus jadi berkat. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Saya mau berdoa buat semua saudara-saudara yang ada di channel ini ya, biar selalu hidup di dalam Kristus dan mempercayakan hidup saudara kepada Dia yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus urapi mereka semua, berkati mereka, biar hidup mereka sehat selalu, yang sakit-sakit disembuhkan, yang beban berat diangkat, yang banyak masalah Tuhan berikan jalan keluar sekitarnya. Dan yang pasti ya, kalau ada tempat wisata yang baru, sebenarnya nih adalah pembukaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitarnya. Bisa jualan makanan, souvenir, bahkan sampai tempat penginapan untuk para pendatang yang ingin berwisata religi di sana. Bener nggak ya? Jadi apa sih yang menurut mereka mengganggu itu? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku umat Islam di Solo Raya, khususnya di Karanganyar, terkhusus lagi di Desa Karangturi, Desa Plesungan, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar. Terdengar kabar bahwasanya ada luas tanah yang luasnya antara 40 sampai 47 hektar. Di dua desa tersebut yang saya sebutkan, Karangturi dan Plesungan, yang akan dibangun gereja, wisata religi, miniatur Yerusalem, kemudian sekolah tinggi teologi. Padahal di sana itu 99% mayoritas umat Islam. Dan di sana kemarin sudah ada gelombang aksi massa dari warga masyarakat menolak terkait keberadaan proyek tersebut. Dan kemarin tanggal 2 September Bapak Bupati Karanganyar sudah mengeluarkan SK karena terjadi gelombang protes. Akhirnya sementara itu dihentikan pembangunannya. Ini kami mengajak kepada umat Islam dimanapun berada untuk menolak proyek tersebut, karena nanti akan menjadi bencana akidah untuk masa depan umat Islam, anak cucu kita. Silahkan membangun, tapi bangunlah sesuatu yang bermanfaat untuk warga masyarakat. Lah, kalau warga masyarakatnya Islam, kenapa dibangun gereja, sekolah tinggi teologi? Ini sangat bertentangan. Maka ini saudaraku, kami mengajak umat Islam untuk menolak
proyek tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ada beberapa poin keberatan yang disampaikan oleh tokoh ormas muslim ini di dalam videonya tadi ya. Yang pertama, dia keberatan karena di wilayah tersebut katanya 99% masyarakatnya itu beragama Islam. Wah, ini alasan udah bawa-bawa ranah agama ya teman-teman. Lalu yang kedua, ini bisa menjadi bencana akidah bagi umat muslim, bahkan bagi anak cucu mereka. Nah, ini lagi sudah masuk ranah sentimen agama, teman-teman. Dan yang ketiga, katanya kalau mau membangun, bangunlah sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, katanya. Waduh, maksudnya yang bermanfaat bagaimana? Bangun kafe remang-remang kah? Bangun tempat prostitusi kah? Ya, karena kok kayaknya lebih gampang bangun hal-hal begitu daripada membangun tentang sesuatu yang sifatnya keagamaan seperti ini, teman-teman. Jadi memang saat ini proyek pembangunan Bukit Doa Holy Land ini sedang tertunda dan bupatinya juga sudah mengeluarkan SK pemberhentian sementara pembangunan, teman-teman ya. Karena memang sekelompok ormas Islam sudah sempat turun untuk menolak pembangunan Bukit Doa Holy Land ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami umat Islam Solo Raya. Menyatakan dengan tegas. Pembangunan Bukit Doa Holy Land KA City. Gereja, asrama, panti asuhan, atau bangunan lainnya di bawah yayasan Keluarga Anugerah Surakarta di Desa Karangturi dan Blesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, merupakan bencana akidah bagi umat Islam Solo Raya. Sehingga dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami menyatakan dengan tegas menolak proyek pembangunan Holy Land KA City, gereja, asrama, panti asuhan, atau bangunan lainnya di bawah Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta di Karangturi, Blesungan, Gondangrejo, Karanganyar. Takbir! 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 Orasi dari ormas Islam ini sama persis dengan apa yang disampaikan di video awal tadi, teman-teman ya. Poin utamanya adalah mereka menolak pembangunan Bukit Doa Holy Land ini karena dianggap bisa menjadi bencana akidah bagi umat mereka, katanya. Waduh ya, alasannya sudah sama persis dengan penolakan peternakan babi yang sempat mau dibuat di Jepara kemarin ya. Tahu ya kasus itu, teman-teman, yang akhirnya ditolak oleh ormas Islam karena alasan akidah juga, katanya ya. Padahal investor sudah bersedia mengucurkan dana dan harusnya dengan adanya peternakan babi seperti ini itu sangat bagus loh untuk menunjang ekonomi dan pendapatan daerah. Ya, sama halnya dengan Bukit Doa Holy Land ini ya. Ketika nanti daerah itu sudah menjadi wisata religi, harusnya secara otomatis itu juga bisa menambah pendapatan daerah, teman-teman ya. Tapi ya beginilah wajah ormas Islam di negara kita ini ya, teman-teman. Makanya susah maju negara ini selama ormas-ormas Islam yang masih berbau sentimen agama ini dibiarkan terus-menerus dengan sentimen-sentimen mereka yang tidak penting terhadap agama lain, teman-teman.
Karena terlihat bahwa di sini sebenarnya ya, mereka ini sedang menunjukkan arogansi mereka dengan mengklaim bahwa daerah-daerah tertentu itu adalah daerah Islam yang tidak boleh dicampuri dan dimasuki oleh simbol-simbol agama lain. Tapi berbeda ketika mereka masuk ke daerah-daerah Kristen, maka mereka akan datang dengan wajah penuh toleransi, tapi begitu mereka sudah mulai ramai, mereka sudah mulai berkuasa di situ, maka lama-kelamaan mereka juga akan mengklaim itu sebagai daerah Muslim, dan ini sudah terjadi di beberapa daerah ya teman-teman. Dan padahal ya, menurut kabar yang beredar, masyarakat setempat yang ada di sekitar wilayah pembangunan Bukit Dua Holy Land ini, kebanyakan dari mereka itu sebenarnya katanya nggak keberatan dengan pembangunan wisata religi ini. Karena mungkin mereka sadar kalau pembangunan wisata religi ini justru bisa menjadi keuntungan buat mereka. Seperti yang disampaikan oleh ibu berjilbab yang satu ini. Sekelompok warga ini menolak kelanjutan pembangunan tempat wisata religi Holy Land di Gondang Rejo Solo. Nggak ngerti alasannya, sehingga bupatinya pun mengeluarkan SK pemberhentian pembangunan itu karena tidak ingin adanya konflik sosial di masyarakat. Sebenarnya namanya tempat wisata itu pasti sudah terisolir ya. Ada pagar pembatasnya di mana-mana yang mengelilingi seputaran tempat wisata itu, ada pintu gerbangnya, tempat parkirnya pun pasti di dalam sehingga tidak mengganggu. Kalaupun mereka berdoa atau sesuai atau bersembahyang di tempat itu, pastinya suaranya tidak akan terdengar sampai lingkungan sekitarnya. Dan yang pasti ya, kalau ada tempat wisata yang baru, sebenarnya nih adalah pembukaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitarnya. Bisa jualan makanan, souvenir, bahkan sampai tempat penginapan untuk para pendatang yang ingin berwisata religi di sana. Bener nggak ya? Jadi apa sih yang menurut mereka mengganggu itu? Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan politik Bapak belakangan ini berubah menjadi politik identitas, dan itu Bapak kemukakan pada pidato Bapak di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Donald Trump bukanlah seorang presiden yang harus juga dipandang wow, tidak. Donald Trump biarlah Donald Trump, Israel biarlah Israel, Palestina biarlah Palestina. Dalam konteks berbangsa, bernegara, dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, semuanya adalah non-blok. Tetapi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah melihatkan kepada dunia internasional bahwa perpolitikan Bapak sudah berubah dari politik Pancasila menjadi politik identitas. Persoalan kemarin terkait dengan unjuk rasa Agustus 2025, di mana ada kerusuhan, keributan, bukanlah terletak pada kesalahan Bapak, tetapi DPR RI yang menjadi pusat perhatian telah mencoreng Senayan, gedung DPR, di mata publik karena terjadi kesenjangan sosial yang terlalu jauh sehingga rakyat marah, hanya ditunggangi oleh para provokator, para penghasut, para mereka yang adalah mafia-mafia yang terlibat penambang ilegal, mafia migas, para koruptor, mereka yang masih ada di dinas atau masih status petinggi di TNI dan di Polri, yang diduga di mana mereka tidak ada jabatan, ada mereka dalam sebuah pertanyaan terkait kerusuhan kemarin. Politik identitas tidak membawa Bapak kepada kelanjutan jabatan. Diduga Bapak ketakutan, diduga Bapak telah dipengaruhi oleh orang-orang tertentu yang dimana Bapak tidak mendapatkan kepastian terkait dengan perjalanan ke depan. Bapak Joko Widodo tidaklah seorang jenderal, tapi mampu 2 periode memimpin bangsa ini tanpa kerusuhan. Kenapa? Karena orang di sekitarnya adalah orang-orang yang tenang, orang-orang yang jago strategi. Tapi Bapak diduga telah dikelilingi oleh orang-orang yang tidak tahu strategi, termasuk oknum-oknum DPR yang dari Senayan, yang dimana mereka mengatakan begini-begini. Ingat, mertua Pak Prabowo, Jenderal Soeharto, Presiden Soeharto, cukup lama menggunakan politik Pancasila. Tapi ketika B.J. Habibie dan orang-orang dekatnya B.J. Habibie mengatakan Bapak harus begini, harus begini, lalu Soeharto terbang ke luar negeri dan berubah politiknya menjadi politik identitas,
Walaupun Ibu Tin tidak mau politik identitas, akhirnya Soeharto lengser. Prabowo Subianto tidak lama lagi akan didesak oleh minoritas, yaitu mereka yang tidak mendapatkan kepastian hukum, penegakan hukum, keadilan. Karena di mana umat Kristiani, di mana mereka beribadah, menjalankan kegiatannya diganggu oleh sekelompok orang, dan orang itu diduga tidak tahu tentang kepancasilaan, Bapak akan diminta oleh kami bertanggung jawab terkait dengan semua keadaan negeri ini. Sedangkan itu belum selesai, tapi Bapak udah bercampuri persoalan Israel dan Palestina. Biarlah Palestina dengan Palestinanya, Israel dengan Israelnya, tetapi ada yang harus Bapak kerjakan di Indonesia, menjadikan masyarakat adil dan makmur, hukum tegak lurus, bukan melihatkan kepada dunia bahwa Bapak terkesan kepedulian terhadap sebuah negara Palestina, di mana negara itu pun kita prihatin. Tapi Bapak melihatkan kepada internasional bahwa Bapak adalah pro Palestina, padahal kita non-blok.